ayat 17 sampai ayat 30 insya Allah. Sistematika seperti yang sudah kita sama ketahui, si mufassir senantiasa mengawali kajian tafsirnya dengan pendekatan bahasa secara fungsional yang istilah teknisnya adalah i'rab. Mari kita lihat i'rabnya ini. Oh, ini ayatnya. Ya, langsung yang kedua Pak Jamal. Ketiga yang i'rabnya. Nah, ini i'rab. Ya. Yauma yunfakhu fis-sur, itu ayatnya. Yauma mansub. Jadi bacanya yauma. Kenapa? Alal badal. Karena badal. Badal dari mana? Dari min. Yauma fi qoulihi ta'ala. Walaupun ada min, tetap dibacanya yauma. Ya, itu mah urusan S3. Pada firmannya yang berbunyi inna yaumal fasli, itu ada kata yauma. Terusnya kan yauma yunfakhu, maka yauma yunfakhu, yaumanya itu badal. Selesai. Yauma. Baru kemudian labisina fiha ahqoba. Labisi artinya tinggal. Kam labistum. Labisa. Mereka tinggal fiha di dalam jahanam. Ahqoba. Ahqoba bertahun-tahun. Jamak dari hakbun atau hakobun. Ahqoba. Gampangnya hakbun itu satuan waktu di atas abad. Kan kita punya satuan waktu mulai dari menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, terus 100 tahun abad. Nah kalau 1000 tahun itu hakbun. Kalau bahasa sekarangnya milenium. Terus dijamain ahqoba. Sehingga mereka tinggal di neraka itu ahqoba. Gitu. Ahqoba ya udah nggak bisa disebut. Menunjukkan lama sekali. Apalagi hitungan waktunya bukan hitungan waktu dunia. Ahqoba itu ribuan tahun. Satu tahunnya 360 hari. Satu harinya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Tuh, sehari saja di sana, di neraka, sama dengan 1000 tahun kita di sini. Udah, kita nggak bicara makna, itu nanti ditafsir. Yang lagi dibicarakan di bab i'rab labisin. Jadi apa? Hal. Hal dari sesuatu yang muqaddar. Hal muqaddar namanya. Ai muqaddarinal labsi. Artinya mereka tinggal di sana terukur. Sohibul halnya muqaddarin. Gitu. Labisinnya jadi hal. Wa ahqoba mansub ala zaraf. Ahqoba itu nasab karena zaraf. Zaraf apa? Zaman. Kan dia menunjukkan waktu. Zaraf itu ada amilnya. Wa amiluhu labisin.
Labisina ahqoba, labisin jadi hal, ahqoba zorof gitu. Wa zikru ahqoba lil kasroh. Menyebut ahqoba bukan hakbun, tapi jamaknya lil kasroh. Kasroh banyak, tapi dalam konteks waktu jangan diartikan banyak. Lama sekali. Tuh ahqoba lil kasroh la li tajdidil labas. Tajdid memperbaharui, labas tinggal. Apa maksudnya? Kita di hotel dapat jatah 2 minggu. 2 minggu umpamanya. Tapi tidak dihitung langsung 2 minggu. Walaupun 2 minggu dihitungnya seminggu. Kenapa? Seminggu yang berlalu, terus seminggu yang kedua itu mulai lagi tinggal. Walaupun 3 minggu disebutnya seminggu, sebab itu mulai lagi. Itu namanya litajdid. Kayak model begini Pak Jamal. Kita zoom kan ada yang dibatas 40 menit ya. Tuh, 40 menit. Padahal udah sekian kali 40 menit, tapi tetap disebut 40 menit. Nah, penyebutan Allah, mereka di neraka tinggal dengan masa ahqoba, itu bukan kayak begitu, putus-putus. Umpamanya setahun nih di neraka, putus, dikasih adem dulu, terus mulain lagi. Terus setahun lagi, putus, terus bukan begitu maksudnya, gitu. Ya, kakaulika, makna seperti itu, seperti perkataan kita, aqamtu sinin. Saya tinggal di Jakarta sinin udah bertahun-tahun. Tuh, bukan berarti 1 tahun terus putus, tambah 1 tahun diperpanjang kayak orang kontrak gitu. Bukan, gitu. Itu mana yang ditangkap dari pola ahqoba gitu. Ya, berikutnya. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. La yazuquna, mereka di dalam jahanam tidak merasakan. Zuk, merasakan. Kayak kita sudah akrab dalam konteks bahasa itu ada zauk. Zauk itu rasa bahasa. Mereka tidak merasakan fiha, di dalam jahanam, bardan, rasa sejuk. Bukan sejuk dalam artian hakiki saja, tetapi sejuk kan biasa melahirkan kenyamanan. Nggak ada rasa nyaman. Beribu-ribu tahun di sana nggak ada rasa nyaman. Wala syaroba. Dan juga haus itu karena nggak nyaman, panas, haus. Tapi mereka nggak dapetin minuman. Haus kan identik sama pengen minum. Tapi mereka nggak dapet. Kayak begitu itu. Jahanam. Kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Selalu ayat ini memberi inspirasi untuk kita berdoa, lalu kemudian beramal. Amalnya yakni yang menjauhi kita dari semua siksa Allah. Panas, terus nggak minum. Panasnya bukan triknya matahari yang paling trik ketika kita hidup di dunia. Umpamanya triknya panas matahari yang kita alami paling panas, paling tinggi. Tapi kata seorang sufi, ini panas rahmat. Dia mau mengatakan kayak apa kalau panasnya azab. Tuh gitu. Mereka nggak merasa sejuk, nggak mendapat minum illa, kecuali hamimah. Hamimah minuman, air, tapi mendidih. Coba boleh bayangkan.
Sehingga dalam buku-buku tasawuf memang dicatat dan rasional juga. Kalau ada para sufi membaca ayat dipahami betul maknanya sampai mendarah daging, maka lewat ayat kayak begini mereka nangis. Mereka terseduh-seduh, mereka pingsan. Dan ada yang mati karena merasakan persis. Kita haus, pengen minum, airnya hamim, mendidih. Mereka mati. Walaupun kemudian ada tokoh yang kayak begitu dikritik oleh Ibnu Taimiyah gitu. Itu mau keterlaluan gitu. Kita beragama nggak boleh keterlaluan. Gitu bahasanya Ibnu Taimiyah. Boleh saya tes, kata dia gitu. Mana yang lebih paham terhadap makna Al-Quran antara kita dan Nabi? Pasti jawabnya Nabi lebih paham, lebih menghayati. Nabi kayak gitu apa enggak? Tuh gitu. Benar juga ya. Dua-duanya benar kalau kata saya sih. Tes yang kedua, Ibnu Taimiyah silahkan. Kalau memang engkau sampai nangis, pingsan, bisa mati karena baca ayat kayak begini, betul-betul merasakan maknanya, silahkan aku tes. Kalian naik di situ di atas tembok. Aku bacain ayat ini. Kalian jatuh apa enggak? Karena pingsan mendengar. Gitu. Bagus juga. Jadi ilah hamiman. Hamiman air mendidih. Panas. Nanti kita habis ini, Pak Jamal sama-sama. Kita cobain kopi panas. Jangan diserudut. Langsung. Glegok. Umpamanya pada sanggup apa enggak. Apalagi Bu Tati itu yang ada di dapur, ya. Jangan-jangan ada kopi panas itu. Terus wagosako di samping air panas, gosak tuh nanah. Kalau lagi bisulan gitu kurang lebih. Udah mateng itu keluar. Dan itu bukan cuma dari satu titik, nanah. Dari sekujur badan. Dari pori-pori. Dari semua hidung, mulut, telinga. Itu namanya gosak. Oke. Jaza'au wifaqo. Tuh, jaza balasan. Wifaqo itu pas. Cocok. Cocok. Jaza'au wifaqo. Itu ya, benar ya. La yadzuquna, baru i'rabnya ini. Jumlah fi maudhi'in nasbin sifah. Li labisina. La yadzuquna itu jumlah sifat. Fi'il fa'il fi mahalli nasbin sifat. Itu nasab. Dari mana labisina? Labisina fiha aqaba la yazukuna. Mereka tinggal bertahun-tahun, berabad-abad, bermilenium, gitu kurang lebih. Terus yang gitu. Mereka tidak merasakan apa-apa. Tidak sejuk. Kalau panas, haus, nggak ada minum. Dan andai kata ada airnya mendidih, itu maksudnya sifat labisin. Tapi bisa juga dia hal keadaannya gitu. Tidak merasakan. Dari domir labisin. Di labisin ada domir di dalamnya. Domirnya hum. Kalau dimunculkan hum la yazukuna. Kalau dimunculkan malah la yazukuna jadi khobar dari hum. Tapi kalau tidak dimunculkan, ini jadi hal. Mana sohibul halnya? Domir
hum pada labisin. Oke, wahamiman wa ghassaqo badal mansub. Ya jadi badal. Dari mana? Kalau hamiman badal dari bardan. La yazukuna barda. Hamiman badal dari bardan. Terus kalau umpamanya syaroba, dia badal dari ghassaqo. Tuh gitu. Badal paham insyaallah ya. Apa itu hamim? Wal hamim yutlaku alal har wal barid. Alal har titik. Hamim itu maknanya har, panas. Panas. Lalu dalam budaya kita kata har juga itu terpakai. Tetapi tidak diartikan panas, hangat. Apa contohnya? Oh, sambutannya hangat. Disambut dengan hangat. Ada tamu besar, disambut luar biasa, maka dibahasakan. Si tamu ketika sambutan luar biasa. Kami berterima kasih atas sambutan yang hangat ini. Kalau diarabkan itu istiqbal har. Tuh gitu bahasa. Panas. Lalu kemudian teman. Dalam bahasa Arab ada teman yang lengket benar. Sehidup semati. Sependeritaan, sekebahagiaan. Itu bahasa Arabnya teman kayak begitu sahibul hamim. As-sahibul hamim. Sehingga dalam konteks pergaulan, kalau kita mendengar hamimi, itu teman saya akrab, teman akrab. Itu juga di sini hamim. Bahkan jahanam disebut hamim. Tuh. Jadi dia hangat, dia panas, maka maknanya disesuaikan dengan konteks. Panasnya bukan sekedar panas, model air panas kita, tapi mendidih. Itu dia yang dimaksud al-hamim yutlaku alal har wal barid minal burudah. Sementara itu kan ada di ayatnya. Barda. Barid dari burudah. Burudah artinya dingin. Nah, dingin juga bertingkat-tingkat sesuai dengan siyakul kalam. Sejuk. Kita ke puncak dingin, sejuk. Maka melahirkan rasa senang, enak, nyaman. Gitu. Oke. Ada dia. Fa'in kana. Fa'in kana apa itu enggak kelihatan. Fa'in kana bimakna naum. Fahuwa istisna munqati. Nah, ini agak panjang penjelasan. Pelan-pelan ya. Jika barda artinya tidur. Ada satu kaum kabilah. Bardan itu artinya bukan dingin. Artinya tidur. Nah ini mufasir mencoba-coba menerapkan kata bardan dalam ayat itu artinya tidur. Ada keterkaitan antara dingin, maksudnya sejuk, sejuk melahirkan rasa nikmat, maka kemudian orang jadi bisa tidur nyenyak. Andai kata bardan dalam ayat diartikan nyenyak, itu maksudnya fa'in kana bimaknan naum. Kenapa? Fahuwa istisna munqati. Maka ada ilah itu, ilah hamimah, itu istisnanya namanya munqati. Munqati secara harfiah terputus. Jadi istisna ada dua, ada muttasil, ada munqati. Muttasil artinya berhubungan. Maksudnya apa? Bahwa mustasna
merupakan bagian dari mustasna minhu. Ja'at tullab illa Zaidan. Mahasiswa semua udah pada datang kecuali Zaid. Maka Zaid itu bagian dari mahasiswa. Zaid mustasna, mahasiswa, tulab mustasna minhu. Zaid bagian dari mahasiswa. Nyambung. Makanya istisnanya muttasil. Tapi kalau contohnya begini. Ja'at tulab illal khadim. Mahasiswa udah datang semuanya. Kecuali pembantu. Pembantu sekolah. Tuh, pembantu bukan bagian dari mahasiswa. Itu namanya munqati. Kembali ke ayat. La yadzuquna fiha bardan. Kalau bardan diartikan tidur, dia sebagai mustasna minhu illa hamiman. Maka hamiman mustasna, mustasnanya munqati, bukan merupakan bagian dari bardan. Karena bardan artinya tidur, hamiman artinya mendidih, minuman yang mendidih. Mana contoh lain istisna munqati? Ilquna lil malaikatis judu li adama. Ingatlah ketika kami katakan kepada mereka malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu. Wawunya itu malaikat. Maka mereka semua sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Itu mustasna. Nah, yang nggak belajar istisna menyimpulkan iblis bagian dari malaikat. Padahal bukan. Kok bisa begitu? Iya, ini namanya istisnanya munqati. Apalagi diperkuat oleh ayat yang lain dalam surat Kahfi, diterusin kana minal jinni. Iblis itu bangsa jin. Ya. Nah, di sini begitu yang dimaksud fahuwa istisna munqati. Wa jazaan mansub alal masdar. Kan ada di ayat jazaa wifaqa. Jazaa wifaqa. Nah, diterangkan jaza itu mansub alal masdar. Kalau disebut dalam banyak buku alal masdar itu maksudnya maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak itu memang harus masdar. Iya. Jadi jazaan maf'ul mutlak itu maksudnya. Wal khulasah illa hamima istisna munqati fi qauli man ja'alal barda an-naum. Kesimpulannya illa hamimah, hamimahnya itu adalah istisna munqati. Illa hamimah ya istisna munqati. Dalam pada pendapat yang mengatakan bahwa al-bard artinya tidur. Waman ja'alahu minal burudah kana badalan. Tetapi kalau yang memaksudkan al-bard adalah dingin, burudah, maka hamimah jadinya badal. Badal. Nah, ini memang satu semester terkait dengan bab istisna. Dilihat kalamnya. Judul pembahasannya adalah i'rabul mustasna. Tuh. Mustasna yaitu kata yang jatuh setelah ilah. Dia bisa rofa, ya, bisa nasab, bisa jar. Tergantung kalam istisnanya. Kalamnya musbat manfi, apa namanya,
mustasna minhunya disebut apa enggak, tam apa nakis, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu di kelas. Kelas mana ke? Kelas jauh apa kelas dekat? Apa klaster-klaster, terserah. Ya, selesai Rob. Nah, kizaba. Susah nyari pula sorof ala wazan fi'ala. Tapi di sini kita diberikan informasi. Mansub alal masdar. Tuh, maf'ul mutlak. Kizaba. Dari mana? Dari kazib. Wa zidatil alif fi kizaba. Tadinya kizban. Terus ditambahin alif kizaba. Kenapa? Nggak apa-apa. Kama zidatil hamzah fi ahsana ihsan. Oke? Pokoknya ahsana. Masdarnya apa? Ihsan. Itu alif tambahan. Ya, ajmala ijmal. Iya. Aksaro iksar itu tambahan. Demikian juga pada kizaba. Jangan nanti bingung ditanya polanya apa, nggak ada. Fi'ala nggak ada. Yang ada if'al. Kalau kizaba ditambahinnya di sono habis pak fi'il. Kalau if'al atau ihsan tuh di awal sebelum pak fi'il. Yang di sana kizaba setelah lam fi'il. Ain. Lupa mulu. Ya, kita teruskan. Wa kullu syai'in ahsainahu kitaba. Segala sesuatu ahsaina kami tulis, kami catat, kami sensus. Makanya sensus itu ihsa. Sensus penduduk dihitung. Ada masuk keluarga petugas sensus nih. Keluarga baru nikah. Belum punya anak, tapi istrinya hamil udah 9 bulan atau 8 bulan. Itu yang di dalam perut dihitung apa enggak? Pak Jamal tuh. Dalam konteks sensus enggak dihitung. Paham itu? Nah, itu berantemnya NU sama Muhammadiyah lagi menentukan hilal Ramadan. Kalau yang dasarnya adalah hisab, bulan belum keluar udah dihitung. Kan hisab? Ya atau tidak? Tapi kalau yang dasarnya ru'yah, lah orang belum lahir udah disensus katanya. Oke, kita kembali ke pokok persoalan. Masdar ya. Wa amiluhu imma ahsainahu bimakna katabnahu. Kalau dia maf'ul mutlak, yaitu masdar maksudnya. Mana amilnya? Amilnya bisa ahsainahu. Lah, kok bukan dari masdar ihsa? Dari aspek makna. Ahsainahu kan maknanya katabnahu. Katabnahu kitabat. Jadi, terasa nggak filsafatnya? Nahu itu filsafat. Apalagi yang belajar nahunya di Sumedang. Nah, itu filsafatnya tinggi. Ya. Sebab cuma 1 hari udah pandai goreng tahu. Wa imma fi'lun muqaddar min lafzihi dalla alaihi. Ini dia juga sebenarnya. Atau bisa juga dia maf'ul mutlak dari fi'il yang ditakdirkan. Bagaimana mentakdirkannya? Ya dari lafaz masdar itu sendiri. Kitaba berarti katabnahu. Ai katabnahu kitaba. Selesai nahu. Ya. Tinggal ngopinya belum. Ada berikutnya al-balaghah.
Fakanat abwaba. Maka dia, maksudnya langit. Abwaba berpintu-pintu. Tuh. Atau bagaikan pintu. Kalau disebut langit, maka ada di benak kita. Kita keluar ke halaman, kita ndangak. Itu langit. Nah, nanti pada hari kiamat, ya, tuh kita ndangak, udah ada pintu-pintu. Pintu itu adalah jalan. Maka ada terlihat jalan-jalan. Tuh. Lorong-lorong. Gitu kurang lebih. Oke, kita teruskan dulu. Abwaba tasbih baligh. Aikal abwab. Seperti pintu-pintu. Fit tasyakkuk. Tasyakkuk terbelah. Ada pintu-pintu. Wat tasadduq. Sama. Terbelah. Ya. Harus bayangkan sesuai dengan potensi kita masing-masing. Bahkan ketika dalam ayat lain Allah berfirman, "Idzas sama'un syaqqat." Tuh, apabila langit terbelah, memberi isyarat ada jalan, ada pintu di belahan-belahan itu. Udah kebayang? Nah, secara ilmiah pernah dibaca, kenapa Amerika ketika meluncurkan roket luar angkasa tidak di negerinya? Karena secara ilmiah memang di negerinya itu tidak mungkin karena tertutup. Secara ilmiah apa atmosfer atau apa tertutup, maka dia cari negara lain. Yang kalau disinkronkan kepada ayat, di situ ada pintu. Sehingga kendaraan luar angkasa menembus lewat pintu itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Gitu. Jadi kanatis sama'u abwaba. Terusnya fahuzifatil adat wa wajhus syabhi. Ini mah udah makanan sehari-hari. Apa ini Bu Yuslimah? Kuang adat. Sama wajhus syabah. Maka tasbihnya balik. Baru kemudian fazuku falan nazidakum illa azabah. Fazuku fi'il amr. Amr tuh. Yuradu bihi al-ihanah wa tahqir. Ini bukan nyuruh. Amr keluar dari makna sebenarnya. Apa itu? Ihanah, menghinakan. Menghinakan. Tahqir sama menghinakan. Nah, udah kebayang itu. Fazuku rasain lu. Kita juga begitu. Rasain. Ada orang yang luar biasa. Sangat menghinakan Islam dalam hidup ini. Tapi kemudian dibalas kontan oleh Allah. Umpamanya. Tuh di hati kita rasain. Ya atau tidak? Kalau bahasa bagusnya rasakanlah. Kalau bahasa Arabnya zuku. Zuku itu rasain. Tetapi lebih spesifik lagi, zuku artinya ngerasain sedikit. Maka bahasa kitanya cicipin. Maka kalau ada ayat kullu nafsin za'iqatul maut, setiap kita pasti nyicipin. Kalau nyicipin itu dikit. Lagi masak, cicipin. Sendok aja enggak. Apalagi sepiring, 2 piring. Sehingga pada ayat kullu nafsin za'iqatul maut, antara za'iqah sama maut, di situ tengah-tengah ada kata yang dibuang. Cicipinlah. Kalau orang soleh, nikmatnya mati. Mati nikmat. Tapi kalau orang durhaka, cicipinlah kesengsaraan, ketidaknikmatan, siksa mati. Gitu. Baru terus nyambung ke ayat berikutnya ya. Lanjutan dari ini amr fazuku al-ihana wa tahqir.
Wa fihi iltifat minal ghaibah ilal khitab. Di dalam ayat fazuku itu ada iltifat. Iltifat istilah teknis nahu. Secara harfiah artinya belok. Belok dari mana? Dari gaib kepada khitab. Dari orang ketiga kepada orang kedua. Coba sebelumnya ayat itu labithina fiha aqaba mereka. Tuh, mereka kan orang ketiga. La yadzuquna fiha barda wala syaraba mereka. Ayat berikutnya fazuku tuh Allah ngomong sama orang kedua. Kan luar biasa indahnya itu. Ketika Allah cerita pakai domir gaib, orang ketiga, kita terasa ikut serta di sana. Ambil perasaan bahwa kita juga lagi diomongin oleh Allah. Kalau termasuk orang-orang yang masuk jahanam gitu kurang. Karena itu jangan sampai. Tapi giliran disuruh masuk, tuh emang udah deket saat fazuku orang kedua. Itu namanya iltifat. Paham itu? Iltifat. Jadi perpindahan objek bicara. Tadinya orang kedua, orang ketiga. Tadinya orang ketiga, orang berapa lagi? Orang pertama. Bisa terjadi begitu. Tadinya mufrad, terus musanna, terus jamak, terus mufrad lagi. Saya beri contoh yang lain. Surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Itu musanna. Apabila dua kelompok orang beriman. Tuh dua. Iktatalu tuh jamak. Itu namanya iltifat. In ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa aslihu. Balik lagi. Bainahuma. Bainahuma. Tadi emang dua kelompok. Terus jadi jamak. Bainahuma jadi musanna lagi. Itu namanya iltifat. Salah satu keindahan bahasa. Bukan cuma indah, tetapi memang maknanya luar biasa, real, rasional. Ketika terjadi perselisihan, persengketaan, maka yang ada kan memang dua kelompok, ta'ifatan. Tuh, udah berhadap-hadapan. Dua kelompok. Dua, musanna. Tapi ketika terjadi perang, kan udah jadi satu itu. Maka dihitungnya jamak iktatalu. Iktatalu. Fa aslihu. Kalau udah terjadi begitu, kita dititah oleh Allah semuanya. Fa aslihu. Tuh. Lakukan islah. Enggak si A, si B, si C. Semuanya fa aslihu. Antara bainahuma. Baru kemudian fa'im bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah dan seterusnya. Itu dia ilustrasi tentang iltifat. Iya. Oke. Wa fihi iltifat minal ghaibah ilal khitab. Apa maksudnya? Ziyadatan fit taubih. Menambah celaan, hinaan. So, di sini ditangkap maknanya. Kok tadinya orang ketiga jadi orang kedua? Oh, ditangkap maknanya oleh mufasir itu jelek kali. Bardan wa hamiman bainahuma tibak. Dulu kita belajar balaghah. Dua kata yang berlawanan dihimpun. Bardan, dingin. Hamiman, panas. Contoh lain, pemain tibak, siang malam. Tuh, siang malam.
pagi sore, pulang pergi. Nah, itu namanya tibak. Cuma 2 kata. Tapi kalau lebih dari 2 namanya muqabalah. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Berikutnya lawannya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tuh banyak melawan itu namanya muqabalah. Tapi inna ma'al usri yusra. Nah, itu namanya tibak. Usr sama yusr. Iya. Afwaja, abwaba, saraba, ma'aba, ahqoba, syaroba, hisaba, ba. Aspek balaghahnya namanya sajak. Ya, ini bersajak. Sajaknya namanya murosok. Ada banyak saja. Ada sajak mutraf namanya. Nah, ini murosok. Murosok paling tinggi, paling bagus. Sebab suku katanya bukan cuma huruf akhirnya saja yang sama, suku katanya juga sebanding. Ya, nanti kita belajar, makanya jangan pada berhenti dulu. Oke, berikutnya. Al-mufradat. Al-mufradat. Inna yaumal fasli huwa yaumul qiyamah. Itu ayat 17. Inna yaumal fasli kana miqata. Yaum artinya hari, fasal artinya pemutus. Maksudnya hari kiamat. Harus mampu menarik benang merah antara kata fasal yang artinya memutus dengan kiamat. Berperkara dalam hidup ini. Yang salah jadi benar. Yang benar jadi salah. Selesai pengadilan. Tetapi di hati mah nggak selesai. Ya tidak? Belum ada kata putus. Enggak. Tuh, Allah udah siapkan. Pada suatu hari, pengadilan enggak seperti yang dialami oleh banyak orang dalam hidup ini. Gitu. Kapan itu kiamat? Maka kiamat disebut yaumal fasl. Iya, inna yaumal fasli itu yaumul kiamat. Wa summiya bidzalika, kiamat disebut yaumul fasl li'anna Allah yafsilu fihi bihukmihi bainal khalaik. Sebab pada hari itu Allah memberikan keputusan bihukmihi, dengan hukumnya di antara makhluk. Bukan cuma persoalan mencuri, korupsi, pengadilan kriminal, dan lain-lain. Jadi persoalan iman. Kata si A, si Anu kafir. Kata si Anu, si A kafir. Ya, dan seterusnya. Itu diantaranya. Kata si Anu, Tuhan begini. Kata si Anu, Tuhan begitu. Lah, itu kan perselisihan. Akhirnya nggak selesai, nggak putus. Masing-masing dah. Ada jalan keluar. Udah, semua agama benar. Itu kata putus sama bukan? Nah, gimana kata putus? Semuanya masuk surga. Wah, berdalil Al-Baqarah 62. Iya, man amana minhum wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tuh, masuk surga. Nanti kata putusnya akan sama kita dengar di hadapan Allah. Ya, karena ai fi ilmillah. Kan ada kana miqata. Itu ada di ilmu Allah. Allah yang tahu. Au fi hukmihi, atau hukumnya. Miqata waqtan lisawab wal iqab. Yaitu saat atau waktu untuk memberi pahala dan siksa. Bisa juga untuk menerima pahala
dan menerima siksa. Ya. Wahad dan tantahi endahud dunya. Hadan artinya batas. Tantahi berakhir. Di sisinya dunia. Bisa juga yaumal fasli adalah batas. Akhir kehidupan dunia. Batas akhir kehidupan dunia ya kiamat. Gitu juga. Asur. Wa nufikha fis-sur itu maksudnya. Sur. Jangan dibaca suar. Oke. Apa itu? Al-buk. Buk itu trompet. Alladzi yunfakhu fih, yaitu yang ditiup. Disebut trompet, si A bayangannya kayak trompet ulang tahun. Nggak apa-apa. Si B bayangannya kayak trompet, salah satu alat musik gitu. Apa namanya itu gitu. Nah, nanti di sini trompet pada saat itu yang bisa diimajinasikan oleh zaman pada waktu itu. Fayakhruju minhu sautun syadid. Apapun bentuk alatnya, namanya trompet yang ditiup, dia mengeluarkan suara. Syadid, yang keras. Udah kebayangin? Kalau nonton film Sun Gokong, siapa nih suka? Ada itu salah satu senjatanya adalah seruling. Ditiup seruling itu memekak telinga. Maka lawannya menjadi takluk, kalah. Nah, itu baru film, baru seruling. Nanti kurang lebih begitu, ditiup trompet. Di sini disebut sautun syadid, suara yang keras. Wan nafikh fihi huwa Israfil alaihi salam. Yang niup yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil alaihi salam. Apa itu terusnya itu? Fatatuna min kuburikum ilal mauqif. Maka kalian datang dari kubur-kubur kalian ilal mauqif, ke tempat, yaitu mahsyar, tempat tertentu. Mauqif tempat berdiri. Afwaja jama'atin mukhtalifah. Afwaja yang kita artikan berbondong-bondong. Bukan cuma berbondong-bondong, tetapi berkelompok-kelompok sesuai dengan nabi yang diikutinya. Amin. Ada pengikut umat Nabi Isa sekarang, walaupun mereka nggak sempat sezaman. Ya nanti ngelompoknya ke situ. Ada pengikut Nabi Musa, nanti ngelompoknya ke situ. Itu namanya afwaja jama'atin mukhtalifah. Afwaja adalah jam'u fauj, mufradnya fauj artinya jamaah. Oke, berikutnya wa futihatis sama'u, dibuka langit artinya syukkiqat wasudiat, dibelah. Sama sudian. Itu tadi idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah, yakni berpintu-pintu. Fakanat abwabah, maka langit itu menjadi pintu-pintu zat abwab, yakni memiliki pintu. Ausorat min kasratis syukuk, atau langit itu dengan sebab banyaknya belahan, ka'annaha abwab, seperti pintu. Wasuyiratil jibalu, suyirat uzilat an makaniha, suyirat dari saro, lalu di pola fa'ala sayyaro, lalu di majhul suyiro.
lalu dimuannaskan suyirat karena jibal muannas. Kullu jam'in muannas. Jamak dari jabal, jibal. Pada mulanya artinya dijalankan. Jalannya nggak cuma sekedar kita dorong mobil atau mobil-mobilan. Luar biasa, cepat jalan. Akhirnya hilang karena dijalankan. Maka suyirat artinya uzilat an amakiniha. Dihapus bersih dari tempatnya. Lalu lari kemana? Ke angkasa. Nah itu yang dikandung oleh suyiratil jibalu. Fakanat saroba. Oke. Wa asbahat fil hawa, jadi di udara, kalhaba seperti abu. Saroba mislus sarob. Sarob artinya fata morgana. Insya Allah tahu fata morgana. Jadi gunung dihapus, ditiup, karena tadi ada sangkakala, dia terbang. Jadi abu. Bukan hancur kecil-kecil, bukan. Dia mah gede, tapi oleh kita kelihatan kayak abu. Gitu. Oke, karena kelihatan kayak abu, kita menyangka itu gunung padahal bukan gunung. Itu maksudnya fakanat saraba. Ittara ala suratil jibal walaysat jibalan. Kita melihat di angkasa sesuatu seperti gunung. Padahal bukan gunung. Iya. Fil haqiqah sebenarnya. Bal ghubaron. Tapi gubar artinya abu atau debu. Oke. Mirsad dan maudhi'u rasdin. Dia isim makan, mirsad dari kata rosoda. Rosoda meneropong. Meneropong, mengamati. Ada penjaga penjara Cipinang, kan ada menara. Ya, kan ada teropong itu. Diawasi begitu teropong. Nah, itu mirsad namanya. Secara harfiah mirsoda. Ya, ayatnya menyebut kata mirsad. Adanya di mana? Jahanam. Bukan di jahanam ada mirsad, tetapi jahanam itu merupakan mirsad. Yarsudu fihi khazanatun nar al-kuffar. Di dalam jahanam itu ya penghuninya apa sih? Kan hijarah, bebatuan. Itu maksudnya. Khazanah simpanan neraka. Dia itu jadi mirsad. Mirsad peneropong, mengawas. Siapa yang diawasi? Al-Kuffar. Udah kebayang? Kita berada dalam menara. Tuh. Menara itu ibaratnya jahanam. Terus si jahanam meneropong. Dari sekian orang yang dibangkitkan berkelompok-kelompok. Siapa nih yang akan aku ambil masuk ke dalam perutku? Tuh gitu maksudnya. Udah ketahuan si A, si B. Walaupun dia ngumpet. Ngumpetnya ke Amerika kah, ke Singapura kah, kelihatan apa enggak? Gitu. Gak mungkin nggak kelihatan. Itu mirsoda. Mau diarasdin yarsudu fihi khazanatun nar al-kuffar. Di antara al-kuffar yaitu lit-toghina al-kafirin. Toghin dari togo. Amaman togo. Yaitu melampaui batas. Kafir, ingkar. Udah kafir, kafirnya melampaui batas. Kalau kafir saja tidak melampaui batas, dia tidak mengingkari Nabi Muhammad saja. Tapi dia hina. Dia lecehkan. Gitu kurang lebih. Alladzina tagaw, yaitu yang melampaui batas bimukhalafati awamiri rabbihim. Dengan cara menyalahi perintah Tuhan mereka. Iya.
Ma'aba marji'a, tempat kembali. Wa ma'wa, sama, tempat kembali. Iya. Ma'aba dari abah. Ya ubu, auban. Ma'aban. Artinya roja'a. Roja'a artinya awa. Awa. Ya'wi. Iya. Labisina mukimina. Labisina artinya tinggal. Ahkoba duhuran. Tuh, bertahun-tahun. La nihayatalaha. Nggak ada akhirnya. Jam'u hakbin atau hakabin. Wa wahiduha, kalau satu tahun, hakbah. Wahia muddah mubhamah minaz zaman. Yaitu satu durasi waktu yang tak diketahui batas akhirnya. Adapun kemudian tadi dimaknai 1 milenium umpamanya, ya itu menurut perhitungan akal manusia. Batas yang paling bisa dijangkau adalah 1000 tahun, gitu kurang lebih. Iya. Berikutnya, la yazukuna fiha bardan burudatul hawa. Mereka tidak merasakan di dalam jahanam sejuknya udara. Wa yutlaqu aidan 'alan naum, seperti tadi sudah disinggung. Bisa juga bardan artinya naum, tidur. Ada keterkaitan makna seperti tadi. Sejuk maka enak tidur. Orang di neraka la yazukuna bardan. Mereka enggak merasakan tidur. Kan benar juga. Gimana mau tidur? Nggak usah di neraka. Di dunia panas sekali. Nggak ada AC, listrik mati. Oh, nggak bisa tidur. Wala syaraba aima yusrabu talazuzan litaskinil atsh. Syaraba artinya sesuatu yang bisa diminum. Dan enak. Lezat itu enak. Sehingga menghilangkan rasa haus. Ada sih yang diminum. Cuma nggak menghilangkan rasa haus. Apa itu? Hamimah. Air panas mendidih. Al-hamim al-ma al-har. Asyadidul ghalayan. Al-hamim artinya air yang panas. Sangat. Al-ghalayan mendidih. Dia udah menggolak bahasanya. Wa ghassaka. Ghasak artinya koihun. Muntah. Wasodidu ahlin nar, nanah, penduduk neraka. Ad-daim as-sailan, yang terus menerus mengalir min ajsadihim, dari tubuh mereka, seluruh lubang tubuh, ya, termasuk pori-pori. Fala zamba a'zamu minal kufri. Memberikan informasi tak ada dosa yang lebih besar dari kufur. Jadi jangan sembarangan dengan kufur. Wala azaba a'zaba minan nar. Tak ada azab yang lebih besar ketimbang api. Api dalam artian langsung, api dalam artian tidak langsung. Apa itu? Itu ada namanya senjata api. Seenaknya orang Israel, Palestina tak berdosa, ditembak. Wah, lezat bagi dia. Nanti dia menjadi pantas mendapatkan kelezatan siksa neraka. Gitu kurang lebih. Karena mereka menyiksa orang tak berdosa di dunia pakai api, nanti juga dia pakai api juga. Terima. Dan tidak ada azab yang lebih dahsyat dari api. Kenapa begitu? Layar juna. Mereka tidak berharap. Apa maksudnya layak khofun? Tidak takut. Au la yatawaqqaun. Yatawaqqaun sama dengan layar jun. Tidak berharap. Tidak berharap atau tidak takut apa? Hisaban. Perhitungan. Apa maksudnya? Mereka menganggap bahwa perbuatan mereka di dunia itu selesai, nggak dihisab.
Lebih dari itu mereka nggak meyakini bahwa mereka akan mati. Enak saja udah berbuat durhaka, berbuat kezaliman, kelaliman, sama sekali tidak ingat mati. Mati aja tidak ingat, apalagi hisab. Tuh udah, yang penting berhasil. Bagaimana apa yang dia inginkan lewat kekuasaan umpamanya. Apa yang dimaksud hisabah? Muhasabah ala a'malihim, yaitu perhitungan atas amal mereka. Li'inkarihimul ba'sa, karena mereka mengingkari kebangkitan, bi ayatina Al-Quran, yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kami turunkan, gitu bro. Kizaba takziban kasiro. Kizaba artinya bukan sekedar dusta, tapi dusta lagi. Sebab memang bagian dari sunnatullah, dusta satu melahirkan dusta dua. Dusta dua bagaimana menutupi dusta pertama. Dusta dua ketahuan lagi, harus cari dusta tiga. Dan seterusnya. Akalnya encer itu. Dikira nggak tahu gitu kurang lebih. Padahal tahu, ditutup-tutupin. Wa kulla syai'in ay minal a'mal, segala sesuatu perbuatannya dari A sampai Z, ahsainahu, kami catat, dobat nahu, dobat sama dengan catat juga. Kitabah ay dobat nahu bil kitabah, real ditulis. Ya. Maka nanti ketika hisab, masing-masing menerima rapot kehidupan. Ada yang dengan baik diserahkannya oleh malaikat. Ada yang dilempar, gitu kurang lebih. Tapi Al-Quran nggak bilang kayak begitu. Ada yang menerimanya pakai ngadep belakang, menerimanya, saking nggak maunya menerima catatan kedurhakaan. Maka setelah itu Allah bilang fazuku ay fayuqalu lahum fil akhirah. Artinya di akhirat nanti dibilang kepada mereka inda wuqu'il azab alaihim, ketika akan dilempar ke dalam neraka, zuku jazaakum, rasain itu balasan kalian. Kayak apa balasannya? Masuk neraka. Pamanya neraka panas, voltasenya 100. Jangan dikira tetap 100. Falan nazidakum illa azaba. Ditambahin lagi tuh panasnya. Bahkan bukan cuma sekedar panas doang, tetapi juga berbagai macam azab. Ai fauqa azabikum. Di samping udah panas ditambahin lagi sesuai dengan amalan-amalannya. Ada yang punya emas, harusnya dizakatkan, nggak dizakatkan. Nggak dizakatkannya bukan nggak tahu, tapi karena tahu, sayang. Ditambahin. Apa tambahannya? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Itu disetrika sama malaikat. Punggungnya, belakangnya, semua badannya disetrika. Tuh, ibu-ibu yang suka nyetrika spray, bolak-balik apa enggak itu. Tuh, itu tambahan azab. Fala nazidakum illa azabah. Ditambahin. Malaikat yang nyetrika. Bukan cuma nyetrika. Sambil nyetrika dia ngomong, fazuku, rasain deh. Gitu. Haza makanaztum. Ini yang dulu kamu simpan. Li'anfusikum, karena nafsu kalian, gitu yang dimaksud. Falan nazidakum illa azaba ay fauqa azabikum. Nah, terus al-munasabah. Munasabah dari kata nasab. Nasab keturunan. Pada keturunan, nasab mengandung makna hubungan.
Kadang kita bahasakannya ada hubungan darah. Nah, ini udah menjadi istilah teknis ilmu Al-Quran. Namanya munasabah. Bahkan jadi ilmu khusus. Namanya ilmu munasabah. Tapi kalau dalam konteks keturunan darah, ilmunya ilmu nasab. Kalau konteks hubungan antara satu ayat dengan ayat lain, satu surat dengan surat lain, awal surat dengan akhir surat, dan seterusnya, namanya munasabah. Nah, ini dia. Disinggung oleh mufassir Wahbah Zuhail. Ba'da isbati qudratillahi ta'ala, setelah menetapkan kekuasaan Allah Ta'ala ala takhribid dunia, untuk menghancurkan dunia, wa ijadi alamin akhar, dan menciptakan alam yang lain, bi isbati imkanil hasyr, dengan memastikan kemungkinan padang mahsyar. Ayat-ayat yang sebelumnya itu, ya. Wa umumil qudrah wal ilm, dan kekuasaan Allah serta ilmu Allah secara umum. Akhbar ta'ala, Allah menginformasikan an yaumil fasli, tentang hari kiamat, ya, hari pemutus, wa huwa yaumul kiamat, yaitu hari kiamat. Annahu muaqqat, udah ditetapkan, yaumul fasli udah ditetapkan, bi ajalin maklum, dengan waktu yang sudah diketahui. La yuzadu alaihi, tidak lebih, walayan kusminhu, tidak kurang. Hari apa? Jumat. Umpamanya. Nggak bergeser. Kalau model kita kan libur hari raya bergeser. Nanti Desember. Lah kiamat mah nggak begitu. Itu maksudnya yaumul fasli muaqqat. Inna yaumal fasli kana miqata, gitu. Wala yu'lamu waqtuhu ala ta'yin. Wala ya'lamu, ya. Wala ya'lamu waqtuhu ala ta'yin illallahu azza wa jalla. Enggak ada yang tahu waktunya secara pasti kecuali Allah Ta'ala. Ini bagian dari hikmah Allah. Dia menetapkan sesuatu penuh hikmah. Dalam konteks hari kiamat tidak diketahui, itu luar biasa hikmahnya. Luar biasa. Coba bayangkan, andai kata kita tahu, dikasih tahu hari kiamat. Tahu itu? Oke deh, ada informasi hari Jumat. Jumat yang mana? Tuh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bahkan Nabi aja sendiri ketika ditanya oleh Jibril tentang as-sa'ah, wa mal mas'ulu bi'a'lama min as-sa'il. Kurang lebih begitu. Yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang nanya. Jawaban Nabi. Itu. Dan itu hikmahnya. Membuat kita menjadi bergairah bekerja. Tapi kalau umpamanya tahu, waduh, hari Jumat. Jumat besok nih Selasa. Mungkin hari ini kita nggak Zoom. Lagi ngitung baju dikeluar-keluarin, mau dibagiin. Ngitung kalung emas. Terus mau dibagi. Kurang lebih begitu gambarannya. Itu bagian dari hikmah Allah. Iya. Summa zakara alamat zalikal yaum. Lalu dia menyebut tanda-tanda. Allah menyebut tanda-tanda hari itu. Apaan? Min nafkhis sur, berupa tiup trompet. Bapak Ibu sekalian, mungkin standar pikiran kita tiup trompet dalam artian harfiah. Ya tidak? Ya tidak? Tuh.
Kan strata berpikir lebih tinggi lagi, bisa jadi memahaminya bukan tiup harfiah, bukan niup trompet secara harfiah. Tanda-tanda bangunan udah pada main tinggi-tinggian. Bumi udah semakin sempit. Ya betul tidak? Tuh, tanda. Laki kayak perempuan. Perempuan kayak laki. Maka perbedaan di antara keduanya itu dibabat habis. Nggak ada sekat. Laki perempuan sama. Lihat di dunia barat umpamanya. Terus semua tatanan keagamaan udah dilabrak. Kalau kata Allah umpamanya aurat laki-laki segini. Aurat perempuan segini. Dilabrak apa enggak? Labrak. Coba. Enggak ada kemajuan itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang itu pesantren udah mulai dilabrak. Lewat kurikulum, lewat undang-undang yang sangat mengerikan. Udah menjadi rahasia umum. Apa maksudnya rahasia umum? Jauh lebih ditangkap oleh rasa. Orang awam pun itu merasakan hal-hal seperti itu. Ya, kalau orang pandai bukan hanya sekedar merasakan, dia tahu persis. Oke, itu tanda-tanda kiamat. Bukan saja memang secara harfiah dipahami trompet ditiup. Watus daus sama dipecah, tusakok tusdak. Langit tadi, idza sama unsyaqqat. Iya. Watasyir jibal. Saya ulangi bacanya ini. Ternyata baru ketemu. Min nafkhis sur wa tasaddu'is sama wa tasyiril jibal. Menghilangkan gunung-gunung an amakiniha dari tempat-tempatnya. Wa sayruratiha habaan kal hawa, dan menjadikannya gunung maksudnya haba, debu, kal hawa, berterbangan di udara. Summa audoha, kemudian Allah menjelaskan anna jahannama mirsad, bahwa jahanam itu merupakan tempat meneropong, mengawasi. Mengawasi siapa? Littughad, bagi orang-orang yang zalim, melampaui batas. Siapa itu? Wahumul kafirun, orang-orang kafir, al-mukazzibun, yang mendustakan bi ayatillah, ayat-ayat Allah. Alladzina ahsallahu alaihim, yaitu orang-orang yang sudah dicatat oleh Allah kulla syai'in min a'malihim, semua perbuatannya. Perbuatan bukan cuma indera, bukan cuma raga, tapi juga perbuatan hati. Wasayul kauna, mereka akan dilempar. Jazaa ma sona'u, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. At-tafsir wal bayan. Gimana Pak Jamal? Masih ada waktu? Mungkin tanya jawab, Ustaz. Oh, tanya jawab. Ya. Nah, enak nih sampai sini aja nih. Iya. Judul tafsir bayan dari. Baiklah Pak Jamal, kalau begitu mudah-mudahan ada